Saya rasa ya sangat berdampak ya karena sekarang ini isunya udah berpindah. Tadi Mas Frank sudah menjelaskan dari sisi hukum. Sekarang isunya itu udah berpindah. Di waktu pandemik lalu isunya adalah benar atau tidak si kripto itu akan jadi uang masa depan. Seperti itu, walaupun nggak ada sama sekali nggak ada dasarnya koin-koin itu bisa jadi uang masa depan karena uang itu harus dikuasai oleh negara. Uang adalah cara sebuah negara mengatur masyarakatnya. Ini negaranya nggak ada, nggak mungkin ada uangnya. Tapi itu dulu. Sekarang orang sudah sadar bahwa kripto sampai kapan juga nggak akan jadi uang masa depan. Karena uang itu diatur negara. Kembali lagi, uang asli, uang beneran itu uang negara. Makanya saya sebut kripto adalah uang palsu karena nggak ada negara yang mengakui itu sebagai uang negaranya. Jadi sekarang isunya sudah berpindah, bukan lagi kripto uang masa depan atau uang masa depan atau tidak. Sekarang kiamat atau tidak, berlangsung atau tidak. Dan kalau bursa-bursa besarnya sendiri sekarang goyang, tentunya akan pertanyaan pada situ akan semakin muncul lagi di kalangan investor Indonesia. Mau kena atau enggak Binance-nya, bursa di Indonesia-nya, kekhawatirannya, ketakutannya, dan sudut pandang orang terhadap kripto tentu akan sangat berdampak. Ini udah dua yang terbesar kena. Gimana kalau dua terbesar kena, gimana yang menengah-menengahnya kita expect akan jauh lebih baik daripada dua terbesar, kan mengerikan. Kalau menurut saya sih pasti berdampak juga dari sisi mood investor ya. Di sisi mood investor, kalau dari hukum tentunya saya nggak expert di situ, tapi dari sisi mood pandangan investor tentunya akan sangat berdampak menurut saya. Oke, baik. Jadi betulan begitu ya kiamatnya di pasar kripto ini, Mas Arga, karena dilihat juga karena ada kejatuhan dan tadi statement dari Anda begitu ya terkait yang mana tidak akan pernah kripto menjadi mata uang di masa depan. Begitu Mas Arga? Betul. Oke, Mas Arga, dengan yang mana saat ini memang masih dalam dugaan begitu ya, yang mana Binance diduga melakukan penipuan. Sebetulnya ini juga akan mengikis tingkat kepercayaan investor khususnya bermain di pasar kripto. Apakah ini juga berdampak pada pemain atau trader kripto di tanah air? Ya tentunya ya, karena itu kekhawatiran. Apalagi kalau tadi dibilang foundernya sendiri jualan atau foundernya sendiri ini kripto, artinya foundernya sendiri pengen uang asli dari para orang-orang yang trading di situ. Bukan cuma menyediakan tempat, tapi dia pengen uang aslinya. Dia jualan uang palsunya, dia beli uang aslinya, dan dia jadi orang-orang terkaya. Tentunya itu akan sangat berdampak ya. Mudah-mudahan di Indonesia tidak seperti itu. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan para investor, trader, pencinta kripto untuk punya pandangan seperti itu terhadap orang-orang, tokoh-tokoh yang 2 tahun lalu dipuja-puja di dunia cryptocurrency. Menurut saya itu akan sangat berdampak buat pandangan orang di Indonesia. Saya nggak mengatakan orang Indonesia seperti itu ya, kita nggak tahu. Cuma nggak salah juga kalau orang punya image seperti itu karena fakta ya menunjukkan ke arah situ di luar negeri sana seperti itu. Oke, Mas Arga, dari sisi pasar juga, yang mana juga terkait kegaduhan yang terjadi di pasar kripto ini, khususnya kita kaitkan dengan trader ataupun investor di Indonesia. Apakah memang yang mana juga tingkat kepercayaan yang juga sedang terganggu begitu ya saat ini melihat bagaimana kondisi di Amerika Serikat pasar kriptonya, apakah memang banyak trader ataupun investor kita yang justru beralih ke saham? Saya rasa itu option yang at least lebih aman, at least lebih jelas, at least sudah tahan lebih lama kan. Kadang-kadang dari dunia finance ini salah satu yang membedakan sebuah investasi kredibel atau ke arah bodong biasanya dari umurnya. Bagaimanapun bursa udah punya latar belakang lebih lama, sudah tahan lebih lama. Tentunya ada plus minusnya, ada yang untung, ada yang rugi, itu wajar. Tapi menurut kami itu bisa dimanfaatkan oleh bursa kita untuk momentum. Karena kembali lagi seringkali investasi itu masalahnya adalah pilihan apa yang ada. Semua bisa untung, semua bisa rugi. Cuman bagaimana bursa saham menunjukkan diri sebagai pilihan yang lebih baik, pilihan yang lebih kredibel, yang lebih fair daripada bursa-bursa yang lain. Menurut saya itu yang bisa dimanfaatkan juga di bursa kita. Oke, baik. Optional berarti ya. Saya akan kembali ke Mas Frank. Mas Frank, dengan catatan yang mana di sini juga kami melihat secara riset banyak masyarakat Indonesia yang justru seringkali trading di aset-aset ataupun layanan kripto luar negeri yang tidak termasuk juga di Bapepti. Anda mengamatinya secara regulasi ini pemerintah harus berinovasi seperti apa?
Makanya undang-undang penguatan sektor keuangan yang disahkan Januari 2023 secara eksplisit menyatakan perdagangan aset kripto masuk dalam pengawasan OJK. Jadi ingat, sekarang sudah tidak dibapeti lagi. Sudah di take over oleh OJK dengan Undang-Undang P2SK 2023. Mungkin ini yang mungkin banyak orang masih miss. Dan kedua, ingat, Kementerian Perdagangan seharusnya Juni ini, bulan ini, sudah mensahkan Bursa Kripto Indonesia. Harus, itu boleh dicek langsung ke utusan Kementerian Perdagangan. Sekarang ini sedang, setahu saya ada 2 perusahaan yang sedang bersaing mendapatkan izin tersebut. Jadi memang tahun lalu atau awal tahun FTX dituntut pidana oleh pemerintah Amerika. Tahun ini Binance dituntut perdata oleh SEC. Dan juga ingat, gugatan itu ada 2 loh, dari SEC dan juga dari FTC, dari Bapeptinya Amerika. Binance digugat 2 gugatan. Dan Binance baru membeli toko kripto di Indonesia tahun 2022. Dan foundernya Binance datang ke Indonesia waktu G20. Sedangkan Indonesia baru mau mensahkan Kementerian Perdagangan Bursa Kripto Indonesia. Itu bakal jadi papan bursa ntar. Jadi kita perlu kejelasan dari OJK dan Kementerian Perdagangan. Ini tuduhan yang sangat serius. Kenapa? Karena Binance adalah exchanger terbesar di dunia. Lebih besar dari bank manapun. Ini makanya Undang-Undang P2SK benar-benar mengatur di pasal 210 ke atas, inovasi teknologi sektor keuangan, mengatur tentang kripto. Sedangkan Amerika yang hukumnya 300 tahun lebih maju dari Indonesia masih gugat-menggugat apakah kripto sebagai instrumen investasi, apakah kripto adalah security. Disinilah harusnya juru bicara Undang-Undang P2SK atau Kementerian Keuangan atau Kementerian Perdagangan atau OJK tolong jelaskan, jadi kripto ini security atau bukan. Karena begitu pengadilan Amerika menyatakan gugatan SEC diterima, begitu pengadilan Amerika menyatakan kripto-kripto yang di trading di exchangernya Binance adalah kripto securities, maka langsung hancur itu harganya. Kenapa? Karena yang buat kripto ini selama ini di dunia jadi menarik karena kan tidak merupakan produk securities, tidak merupakan produk yang bisa diatur. Karena the moment pengadilan Amerika menyatakan kripto itu adalah security, langsung jatuh kepada securities laws Amerika. Karena masuk definisi securities laws Amerika, maka diatur. Begitu. Oke, baik Mas Frank, dengan dibatalkannya begitu ya Bursa Kripto Indonesia oleh pemerintah, apakah memang ini bisa disebut untuk regulasinya juga masih prematur dan memang bertransaksi kripto di Indonesia masih penuh tantangan? Sebenarnya bukan dibatalkan, lagi proses pelengkapan. Jadi sekarang ini bukan dibatalkan, lagi proses. Info terakhir yang saya dapat. Jadi memang transaksi kripto ini di Indonesia sangat besar. Mengingat kita punya hampir 300 juta manusia di sini dan kripto itu kan identik dengan anak muda. Dan kita semua tahu anak muda di Indonesia ini kan hampir setengah dari populasi sekarang. Ini akan sangat bahaya. Dan apa yang terjadi di Amerika ini sebenarnya perlu reaksi langsung dari OJK dan Kementerian Keuangan di Indonesia. Sampai sekarang saya belum menemukan ada komentarnya. Oke, baik. Apakah dengan ada gaduh-gaduh saat ini di Binance dan juga Coinbase juga akan membuat bursa kripto Indonesia juga akan terhalang kembali atau bahkan mungkin bisa dibatalkan? Nah ini yang harus ditanya. Kenapa? Karena di samping dari definisi apa itu kripto masuk securities, 2 hal yang sangat bahaya yang dituduh oleh pemerintah Amerika terhadap Binance adalah mereka ini bermain di pasar sendiri. Itu kan berarti hal yang apa itu akan menjadi item, menjadi fokus itu untuk dihindari dari siapapun yang menjadi pemilik bursa kripto Indonesia. Dan kedua, mengenai bahwa persis seperti FTX, bagaimana ntar pengawasan uangnya, ini uang-uang nasabah bakal di mana gitu. Dan juga ada satu lagi tuduhan, kenapa Binance ini digugat oleh Amerika, adalah mereka sebagai depository, sebagai clearing agent, sebagai broker, jadi semua jadi satu. Sedangkan di Indonesia, boleh tanya ke Mas
saham itu kan beda-beda kan, Betul. clearingnya beda, brokernya beda. Nah, Binance ini dituduh oleh Baik. pemerintah Amerika